Selamat datang dalam perjalanan kita untuk mengenal lebih dekat salah satu ikan air tawar yang unik dan menarik, yaitu ikan sepat. Seperti biasa, sebelumnya mohon dukungan teman-teman semua untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya, serta klik juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info video konten terbaru dari kami. Mari kita simak bersama pembahasan singkat ini. Tonton sampai habis. Mari berimajinasi dengan logika. Ikan sepat adalah nama segolongan ikan air tawar yang termasuk ke dalam genus Trichopodus yang sebelumnya ditempatkan dalam genus Trichogaster dan masih anggota dari keluarga Gurami atau Ospronemidae. Nama ilmiah ikan sepat yaitu Trichopodus berasal dari kata Yunani kuno, yaitu trix artinya rambut dan polus artinya kaki. Ikan ini berkerabat dengan ikan dalam genus Trichogaster yang sebelumnya bernama Colisa. Anggota spesies dari kedua genus tersebut memiliki sirip perut yang panjang seperti benang, dikenal sebagai peraba, yang digunakan untuk merasakan lingkungan. Namun, spesies Trichopodus memiliki dasar sirip punggung yang lebih pendek, dan ketika dewasa secara seksual, ukurannya jauh lebih besar dengan yang terbesar yakni ikan sepat siam atau Trichopodus pectoralis yang dapat mencapai panjang lebih dari 20 cm. Ikan ini banyak dikenal dengan nama-nama lokal seperti ikan sepat di Jawa, ikan sepat ronggeng di Malaysia, ikan sape di Minang, dan lain-lain. Dalam perdagangan ikan hias, bergantung pada varietasnya, ikan ini dikenal dengan nama-nama dalam bahasa Inggris seperti Tree Spot Gourami, Blue Gourami, Casby Gourami, Gold Gourami, Golden Gourami, serta Upland Gourami. Di Indonesia, ikan ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, meskipun beberapa jenisnya diperdagangkan sebagai ikan hias, seperti ikan sepat rawa dengan beberapa varian akuariumnya. Masing-masing dikenal dengan nama dagang berbeda. Salah satu spesies yaitu sepat siam adalah salah satu dari 5 ikan air tawar budaya terbaik di Thailand. Ikan sepat memiliki tubuh yang pipih dan memanjang, dengan sirip punggung dan sirip dubur yang relatif panjang. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari abu-abu perak hingga biru kehijauan. Seringkali dihiasi dengan bintik-bintik atau garis horizontal yang menambah keanggunannya. Ikan ini dapat tumbuh hingga 15 cm, meskipun di alam liar biasanya lebih kecil. Ikan ini memiliki struktur pernapasan tambahan yang disebut labirin, yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga dapat bertahan di perairan dengan kadar oksigen rendah. Habitat ikan ini mencakup berbagai jenis perairan tawar yang beragam, yang mempengaruhi pola hidup perilaku. Ikan sepat lebih menyukai perairan yang tenang dan tidak berarus deras. Mereka sering ditemukan di daerah dengan air tenang seperti kolam dan rawa. Habitat ikan sepat biasanya memiliki banyak tumbuhan air, seperti eceng gondok, teratai, dan ganggang. Vegetasi ini memberikan perlindungan dan tempat berlindung dari predator, serta tempat berkembang biak. Ikan sepat dapat hidup di perairan dengan kualitas air yang bervariasi, termasuk air yang agak keruh dan miskin oksigen. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk mengambil oksigen langsung dari udara menggunakan organ labirin. Ikan sepat tersebar luas di seluruh Asia Tenggara, termasuk di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Mereka juga ditemukan di beberapa bagian India dan Myanmar. Sebaran geografis yang luas ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Ikan sepat termasuk ikan air tawar yang dikenal karena adaptasi unik dan perilaku menarik yang mereka miliki. Dalam ekosistem perairan tawar, ikan sepat menunjukkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang berkaitan dengan mencari makan, reproduksi, serta interaksi sosial. Seperti perilaku dan kebiasaan dalam pola makanan, ikan sepat adalah ikan omnivora, yang berarti mereka memiliki diet yang sangat fleksibel. Ikan sepat mengkonsumsi berbagai jenis makanan alami seperti plankton, alga, serangga kecil, larva, dan detritus atau bahan organik yang membusuk. Mereka juga memakan tumbuhan air dan bahan nabati lainnya. Ikan sepat biasanya mencari makan di pagi dan sore hari. Mereka sering terlihat berenang di dekat permukaan atau di antara vegetasi air untuk mencari makanan. Cara makan ini memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di habitat mereka. Sebagai omnivora, ikan sepat memiliki sistem pencernaan yang mampu mencerna berbagai jenis makanan.
Ini memberi mereka keuntungan dalam hal fleksibilitas diet dan kemampuan bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Dalam perilaku dan kebiasaan reproduksi, ikan sepat memiliki beberapa ciri khas yang menarik dan unik. Proses ini melibatkan serangkaian perilaku kompleks, terutama dari pihak jantan. Ikan sepat biasanya memasuki musim kawin ketika kondisi lingkungan mendukung, seperti suhu air yang sesuai dan ketersediaan makanan yang cukup. Musim kawin ini biasanya bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan spesies ikan sepat. Salah satu perilaku reproduksi yang paling khas dari ikan sepat adalah pembentukan sarang busa oleh ikan jantan. Ikan jantan akan mengumpulkan gelembung udara dan menyatukannya dengan lendir yang dihasilkan dari mulut mereka untuk membentuk sarang busa di permukaan air atau di bawah daun tumbuhan air. Setelah sarang busa terbentuk, ikan jantan akan menggoda ikan betina untuk mendekat. Proses pemijahan dimulai ketika ikan betina melepaskan telur-telurnya yang kemudian dibuahi oleh ikan jantan. Telur-telur tersebut akan mengapung dan tertahan dalam sarang busa. Ikan jantan mengambil peran utama dalam menjaga dan merawat telur-telur hingga menetas. Mereka terus memperbaiki dan menjaga sarang busa, serta melindungi telur dari predator. Telur biasanya menetas dalam waktu 24-36 jam. Dan larva yang baru menetas akan tetap berada di sarang busa hingga mereka cukup kuat untuk berenang bebas. Ikan sepat memiliki perilaku sosial yang cukup kompleks. Mereka cenderung hidup dalam kelompok dan menunjukkan berbagai bentuk interaksi sosial. Dalam kelompok ikan sepat, sering terbentuk hierarki sosial yang ditentukan oleh ukuran dan kekuatan individu. Ikan yang lebih besar dan lebih kuat biasanya mendominasi yang lebih kecil. Ikan sepat menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat menggunakan gerakan tubuh, perubahan warna, dan suara untuk berkomunikasi. Misalnya, ikan jantan dapat menunjukkan warna yang lebih cerah selama musim kawin untuk menarik perhatian betina. Ikan jantan sering menunjukkan perilaku teritorial, terutama selama musim kawin. Mereka akan mempertahankan area di sekitar sarang busa dan mengusir ikan jantan lainnya yang mencoba mendekat. Ikan sepat juga memiliki beberapa adaptasi perilaku yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Salah satu adaptasi unik ikan sepat adalah organ labirin, yang memungkinkan mereka menghirup udara langsung dari permukaan. Ini sangat penting dalam kondisi di mana kadar oksigen dalam air rendah, seperti di rawa atau kolam yang stagnan. Ikan sepat dapat hidup di berbagai jenis habitat perairan tawar, termasuk sungai, danau, kolam, dan rawa. Mereka dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti fluktuasi suhu dan kualitas air. Sebagai omnivora, ikan sepat memiliki diet yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di habitat mereka. Ini memberi mereka keunggulan dalam bertahan hidup di lingkungan yang beragam. Ikan sepat juga menunjukkan berbagai perilaku perlindungan diri untuk menghindari predator dan ancaman lainnya. Warna tubuh ikan sepat seringkali membantu mereka menyatu dengan lingkungan sekitar, terutama di antara vegetasi air yang lebat. Ini membantu mereka menghindari predator. Ketika mereka terancam, ikan sepat dapat melakukan gerakan cepat dan mendadak untuk melarikan diri dari predator. Mereka juga dapat bersembunyi di antara tumbuhan air untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, seperti perusakan habitat dan polusi, perilaku dan kebiasaan ikan sepat menjadikan mereka spesies yang menarik dan penting dalam ekosistem perairan air tawar. Di negara Inggris, ikan ini dikenal dengan nama mosaic gourami, pearl gourami, atau lace gourami. Sesuai dengan penamaannya, ikan ini mempunyai pola berupa bintik hitam dan terdapat bulat-bulat dengan warna yang cerah. Pada bagian tubuhnya terdapat garis lurus berwarna gelap. Habitat hidup ikan ini terdapat di rawa dengan kadar air yang sedikit asam. Tepatnya ikan ini hidup di air yang tergenang atau rawa. Jenis ikan ini tergolong omnivora atau pemakan segalanya. Ikan sepat mutiara memakan tumbuhan yang terdapat di habitatnya dan ikan-ikan yang berukuran lebih kecil serta udang kecil. Di Indonesia sendiri, terdapat habitat untuk ikan sepat mutiara untuk hidup, yaitu berada di Kalimantan dan Sumatera. Pada umumnya, ikan sepat dijadikan sebagai ikan hias atau ikan peliharaan. Ikan ini merupakan ikan air tawar. Ikan ini juga mempunyai sebutan dalam bahasa Inggrisnya yaitu snake skin gourami atau gourami kulit ular. Penamaan tersebut mengacu pada pola warna tubuhnya berupa belang-belang yang terdapat pada sisi tubuhnya.
Ikan sepat siam memiliki panjang tubuh maksimal mencapai 20 cm. Jenis ikan sepat siam yang liar biasanya mempunyai warna tubuh yaitu berwarna perak kusam serta berwarna kehitaman. Selain itu, pada sisi tubuh di bagian belakang terkadang juga terdapat warna yang agak terang. Ikan sepat siam biasanya dijadikan ikan konsumsi dengan harga jual yang tinggi, apalagi jika sudah diolah menjadi ikan asin. Jenis ikan sepat selanjutnya adalah ikan sepat biru. Sesuai namanya, ikan ini memiliki warna dominan biru dihiasi warna putih perak dan hitam sehingga sangat cocok jika dijadikan sebagai salah satu penghuni akuarium Anda di rumah. Ukuran terbesar ikan ini bisa mencapai kurang lebih 12 cm. Untuk makanan sendiri, ikan ini tidak ribet karena jika tidak diberi makan pun, ikan sepat biru masih bisa makan lumut. Terdapat perbedaan antara ikan sepat biru yang berjenis kelamin jantan dan betina. Hal tersebut dapat dibedakan dari warna dan bentuk tubuhnya. Ikan sepat biru yang berjenis kelamin jantan mempunyai warna tubuh yang kontras dan bentuk tubuhnya yang ramping. Sedangkan ikan sepat biru betina mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar serta warna tubuhnya yang kusam. Jenis ikan sepat pertama yang bisa dijadikan ikan hias yaitu ikan sepat madu. Ikan sepat madu mempunyai warna dasar kuning terang. Terlebih jika ikan terkena sorotan cahaya lampu, akan membuat warna ikan menjadi semakin cantik. Ikan sepat madu memiliki sifat yang ramah, sehingga sangat cocok jika dijadikan sebagai tank mate dengan jenis ikan apapun lainnya. Dan terakhir adalah ikan sepat padi. Biasa disebut juga ikan sepat ronggeng. Meski populer sebagai ikan sepat jenis konsumsi, namun karena keindahan tubuh, corak serta warnanya membuat ikan ini bisa dimanfaatkan sebagai ikan hias. Ikan sepat padi banyak ditemui di sungai-sungai maupun area persawahan. Ikan ini juga memungkinkan untuk bernafas di udara ketika sedang melompat, guna menangkap mangsanya karena mempunyai sistem pernafasan seperti paru-paru. Selain menjadi ikan hias yang indah, ikan sepat juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di beberapa daerah, ikan sepat ditangkap dan dijual sebagai sumber protein. Ikan ini bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti sepat asin atau sepat goreng. Selain itu, ikan sepat juga berperan dalam ekosistem sebagai pengendali populasi serangga air dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Budidaya ikan sepat cukup populer karena ikan ini mudah dipelihara dan memiliki pasar yang baik. Dalam budidaya, penting untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami mereka, seperti kolam dengan vegetasi yang cukup dan air yang tenang. Pemberian pakan yang tepat dan pengelolaan kualitas air juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan budidaya ikan sepat. Demikianlah penjelasan sederhana tentang ikan sepat, sebuah ikan yang bukan hanya menawan secara visual, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Semoga informasi ini dapat memperkaya pengetahuan kita dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian spesies ikan sepat dan habitatnya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari wawasan atau ilmu yang kami sampaikan. Jikalau ada tambahan atau perbaikan dari pembahasan kami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan mendapat rezeki yang banyak dan masuk surga. Amin. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.